yang akan ditujukan kepada narasumber kita pada hari ini. Ya, silakan. Pertanyaannya ada di layar. Iya. Bentar. Iya, ini ada pertanyaan untuk Pak Adika Ganendra dari Ibu Erina Vega Aisyah. Akan saya izin ya Pak, saya bacakan. Selamat siang. Maaf, sebentar ini ada. Ya. Selamat siang, saya termasuk prioritas 1 untuk P3K 2022. Jika nanti di sekolah induk yang masuk penempatan bukan nama saya, apakah saya bisa mengajukan sanggahan? Karena di Excel by name yang beredar, sekolah induk saya ditempati oleh guru lain tuh Pak. Bagaimana Pak jawabannya? Silakan Pak Dika. Yang pertama mengenai Excel dulu. Excel itu sudah diklarifikasi oleh Bu PLT Dirjen bahwa itu sebetulnya bukan file resmi dari Kemdikbud, itu satu. Terus yang kedua, di slide yang ketiga atau keempat tadi, bahwa prioritas untuk penempatan itu kami lakukan pertama K2 dulu. K2 baru honor negeri pada saat mendaftar ASN P3K tahun 2021. Honor negeri, setelah itu PPG prajabatan, baru ke guru swasta. Nah, dari situ nanti di ranking. Nah, jadi yang kami ambil itu status apakah dia K2 atau honor negeri atau swasta itu bukan berdasarkan dari kondisi saat ini, tapi pada saat dia status P1, pelamar P1 di tahun 2021, dia itu sebagai apa? Apakah swasta atau PPG atau negeri atau K2. Nah, itu yang kita urutkan. Nah, dalam pengurutan itu pun nanti kita bandingkan antar nilai. Nah, jadi memang banyak status loh. Ini saya saat ini sedang mengajar di SMP X misalnya. Nah, tapi kenapa saya ditarakan di SMP misalnya Y? Nah, ketika di SMP X itu sudah ada guru honor yang lain dan dia tercatat bukan P1-nya itu bukan dari guru honor negeri. Pada saat dia melamar P1 2001, bukan 2022 ya, 2021, maka dia akan dicarikan ke sekolah yang memiliki ruang kebutuhan yang kosong. Itu mekanisme penempatan seleksi tadi ada di slide yang keempat kalau nggak salah dari saya. Iya, baik. Mungkin untuk pertanyaan kedua yang selanjutnya, silakan. Iya, ini ada pertanyaan lagi nih untuk Bapak Adika lagi dari Pak Nana Supriyatna SPD dari SDN Pekojan 1 Tambora Jakarta Barat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nana Supriyatna SPD Guru PAI SDN Pekajon 1 Tambora Jakarta Barat. Mau bertanya, dikarenakan banyak berita yang berseliweran nih Pak, baik berupa PDF, form, atau lainnya, mengenai tentang formasi khususnya guru PAI di SDN, bagaimanakah agar kita mengetahui info yang valid untuk hal itu? Terutama mengenai formasi ya Pak, dan apakah portal satu pintu untuk buat akun atau daftar ASN itu diinfokan ke seluruh instansi atau ke seluruh sekolah? Ya, silakan Pak Dika. Ya, baik kepada seluruh guru calon pelamar di tahun 2022 ya. Kami mohon betul bantuannya. Satu, berhati-hati terhadap form-form atau apapun itu bentuknya, jika tidak resmi dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pengumuman resmi dari pemerintah pusat itu yang tadi kami tampilkan di slide terakhir, guru.ppk.kemdikbud.go.id, itu satu. Kedua, untuk formasi itu akan diumumkan oleh BKN melalui kanrek BKN ya. Saat ini sebetulnya kami di pemerintah pusat ataupun
di pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan atau BKPSDM mungkin sudah tahu formasi-formasi mana yang dibuka. Namun nanti akan ada pengumuman resmi. Di luar itu tolong jangan langsung dipercayalah atau ini itu kita harus berhati-hati dalam hal menghadapi ujian seleksi ini, karena seleksi ini kan sifatnya agak berbeda dengan tahun 2000 dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Lebih mengandalkan ke Panselda dibanding Panselnasnya, lebih mengandalkan seleksi observasinya dibanding seleksi kognisinya. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati terhadap penawaran-penawaran formasi, penawaran-penawaran kelulusan dan lain sebagainya. Cari informasi di situs resmi. Itu aja. Karena kita sekarang sudah online ya, sudah IT gitu, nggak ada lagi tuh form-form PDF apa segala macam. Iya, cukup Bapak. Ya, baik. Iya, Bapak dan Ibu, jangan lupa hati-hati dan waspada terhadap berita-berita yang hoax ya, Bapak dan Ibu. Ya, itu tadi dari Pak Nana Supriyatna. Untuk selanjutnya, pertanyaan ketiga, silakan. Ini untuk Pak Dika juga, atau Pak Nur Sujital, boleh. Nanti ini dari Bu Gusrila Dwi Putri. Ingin bertanya, Assalamualaikum, tadi kan disampaikan bahwa untuk penempatan ditentukan oleh sistem. Jadi, apakah akan ada kemungkinan kami yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi ditempatkan di pendidikan kabupaten atau kota? Karena berdasarkan seleksi tahun kemarin, hanya di tahap 3 kami bisa lintas provinsi atau kabupaten kota. Silakan, mungkin dimulai dengan Pak Dika dulu, nanti selanjutnya Pak Nur Sujito. Silakan Pak Dika. Oke, baik. Ini jangankan antar daerah, untuk tahun 2022 ini kita akan melaksanakan observasi di sekolahnya masing-masing. Itu tadi makanya kami bicarakan di slide tadi bahwa tolong untuk guru non-ASN yang berlebih atau menumpuk pekerjaannya di dalam satu sekolah, tolong pemerintah daerah agar dapat melakukan penataan terlebih dahulu agar guru non-ASN itu nanti dapat ditempatkan di sekolah tempat dia bertugas masing-masing. Nah, jadi di sini udah bisa terlihat bahwa jangankan antar instansi kewenangan, justru kita prioritaskan di masing-masing satuan pendidikan di mana dia tempat bertugas. Nah, kalau seandainya ini banyak terjadi di daerah timur misalnya, ada sekolah-sekolah di kota yang mungkin berlebih guru non-ASN ya, tapi banyak juga sekolah di dalam satu wilayah kewenangan yang di daerah pinggiran itu masih banyak kekurangan guru ya. Kita lihat di Papua, Maluku Utara, Maluku. Ini contoh saja. Kami masih dapat mendistribusikan dari dalam satu sekolah tersebut, di sekolah tersebut, ke sekolah lain yang masih dalam satu kewenangan. Artinya di PMDA itu nanti tidak ada saling barter guru, ada guru keluar, ada guru masuk, itu